Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, di awal tahun baru Islam Hijriah, 1 Muharram 1446 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di dunia dengan terus semangat dalam beribadah kepadanya. Dan tentu saja harapan dan doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan semoga hari ini dan ke depan Allah Subhanahu wa taala menolong dan membimbing kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Karena setiap kali kita memasuki tahun baru Islam Hijriah, kita selalu diingatkan tentang peristiwa Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan di antara spirit semangat yang kita ambil dari hijrah itu adalah komitmen dan semangat kita menuju kepada perubahan yang lebih baik. Dalam konteks studi dan kajian kitab hadis Al-Adabul Mufrad, yang kali ini kita akan membahas tentang hukuman durhaka kepada kedua orang tua, adalah kita ambil spiritnya adalah bagaimana di hari ini dan ke depan kita membuat sebuah komitmen baru untuk meningkatkan birrul walidain kita, sehingga kita terhindar dari hukuman bagi orang-orang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat, taufik, inayahnya, sehingga kita terus semangat dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hadis atau kitab hadis Al-Adabul Mufrad kita kali ini, kita masuk kepada bab yang ke-15. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad mengatakan bab uquq al-walidain, uqubatu uquqil walidain. Bab tentang hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hukuman bagi yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini disampaikan Al-Imam Al-Bukhari yang diambil dari gurunya bernama Abdullah bin Yazid. Ia berkata, Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya. Ayahnya mendapatkan dari Abi Bakrah, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari gurunya yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Mohon untuk tidak salah kita menyebutnya, beliau adalah Abu Bakrah, berbeda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW yang merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Sementara hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah ini adalah nama aslinya Nufai' ibnul Harith. Nufai' ibnul Harith, beliau termasuk maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya adalah orang yang selalu membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau aslinya dari
Taif. Ya, aslinya dari Taif, sebuah kota yang tidak jauh dari Mekah, ya, 70 km dari Mekah. Dan sahabat ini adalah dikenal waktu itu termasuk di antara sahabat yang mengisolasi diri untuk tidak mau terlibat terlalu jauh pada saat terjadi pertikaian dan perselisihan di antara sahabat dalam perang Jamal maupun Siffin. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca tentang kisah ya, perselisihan yang terjadi dalam perang Jamal dan Siffin. Yang sesungguhnya kalau kita membaca secara objektif kajian para ulama, sesungguhnya tidak ada niatan sama sekali di antara para sahabat untuk bertikai, apalagi sampai mengangkat pedang untuk ya, menumpahkan darah di antara sama mereka. Tapi lagi-lagi ya para ulama sepakat bahwa ada provokator di tengah-tengah mereka yang memanas-manasi sehingga terjadilah pada saat itu apa yang dikenal dengan Yaumul Jamal wa Yaum Siffin. Dan ya, beliau Abu Bakrah termasuk yang tidak mau ikut terlibat. Ya, artinya tidak membela si A, tidak membela si B, beliau mengisolasi diri dan beliau wafat di Basrah. Wafat di Basrah. Ya, mari kita perhatikan, beliau sahabat yang pernah ketemu Nabi di Madinah, aslinya dari Taif, tapi wafatnya di Basrah. Dan kalau kita lihat biografi para ulama atau sahabat itu seperti itu. Tidak semuanya wafat di Madinah. Sebagian wafat di Kufah, ada yang di Basra, di Irak, Baghdad, dan di tempat yang lain. Apa artinya? Ini menunjukkan spirit dan semangat mereka radhiyallahu anhum untuk melanjutkan estafeta dakwah Rasulullah SAW. Mereka menyebar ke penjuru dunia untuk mendakwakan Islam. Sahabat ini wafat tahun 52 Hijriah dan ada beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan. Salah satunya diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan jumlah hadis yang berhasil didokumentasikan oleh para ulama, riwayat sahabat Abu Bakrah ini adalah 132 hadis, sekitar 132 hadis. Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajjala li sahibi al-'uqubatu." Kata Nabi, tidak ada dosa yang lebih layak dan lebih pantas untuk disegerakan hukumannya. Maksudnya disegerakan hukumannya di dunia. Dibayar cash and carry di dunia hukumannya. Kepada pelakunya, ma'ama yuddakhiru lahu. Di samping juga ada yang disimpan hukumannya nanti di akhirat. Ya. Jadi artinya bukan hanya nanti mendapatkan hukuman berat di akhirat, tapi ada yang disegerakan di dunia. Apa? Minal baghi wa qati'atir rahim. Yaitu tidak ada yang melebihi daripada dosa kejahatan yang minal baghi, kezaliman. Al-baghi adalah az-zulm, kezaliman, wa qati'atir rahim, dan memutus tali silaturahim. Di riwayat yang lain dengan ya di kitab-kitab hadis yang lain, redaksinya lebih menukik langsung kepada durhaka kepada kedua orang tua. Inilah mengapa kemudian hadis ini diambil oleh Imam Bukhari, ditempatkan pada bab uqubatu uquqil walidain. Di dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud yang lainnya, redaksinya, lafadznya berbunyi, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Bahwa dosa-dosa itu Allah diakhirkan dari dosa-dosa itu apa yang Allah kehendaki pada hari kiamat. Artinya hukumannya ditangguhkan pada hari kiamat. Illal baghya wa uquqal walidain. Kecuali dosa kejahatan, kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Tidak lagi ditangguhkan. Selain nanti mendapatkan hukuman yang berat
di akhirat pada hari kiamat, tapi ada yang dibayar cash and carry di dunia. Kontan dibayar di dunia. Au qati'atur rahim, atau memutus silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha bid dunya qabla al-maut. Kata Nabi, akan disegerakan kepada pelakunya hukumannya di dunia sebelum meninggal dunia, sebelum mati. Bapak Ibu hafizakumullah, kedua hadis ini termasuk hadis yang ada di Adabul Mufrad adalah hadis sahih. Diteliti oleh para ulama dan kemudian semua ulama menilai hadis ini hadis sahih. Sehingga tidak boleh bagi kita meragukannya. Dan ini meneguhkan hati kita, menenangkan kita, karena berarti validitas dan originalitas hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Hadis ini, Bapak Ibu hafizakumullah, menjelaskan tentang satu hal yang sangat-sangat berbahaya sekali bagi kehidupan seorang. Yaitu ada dua dosa yang perlu diwaspadai. Tentu dosa banyak, tapi ini dua hal yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena hukumannya, balasannya dibayar cash di dunia. Disegerakan di dunia. Yang pertama adalah al-baghi. Al-baghi, penjelasan dari para ulama yang mensyarah hadis ini di banyak referensi. Yang dimaksud dengan al-baghi di sini adalah al-zulm wal isa'a ilal makhluqat, yaitu melakukan kezaliman, berbuat zalim dan melakukan keburukan terhadap orang lain. Dan namanya az-zulm itu banyak bentuknya. Ada kezaliman suami terhadap istri. Ada juga kezaliman istri terhadap suami. Ada zulm, kezaliman orang tua terhadap anak. Tapi ada juga kezaliman anak terhadap orang tua. Ada kezaliman pejabat terhadap rakyatnya, pemimpin terhadap rakyatnya. Tapi ada juga rakyat yang zalim terhadap pemimpinnya. Ada juga seseorang yang zalim terhadap tetangganya. Zalim terhadap orang lain. Dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kezaliman, anwa'uz zulm katsirah, banyak sekali. Dan ini harus diwaspadai. Makanya di dalam hadis yang lain, sampai Nabi pernah menyampaikan ada 3 doa yang langsung diijabai oleh Allah. Tidak akan pernah ditolak. Salah satunya adalah doa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Itu pasti akan dibayar hukumannya cash di dunia. Dan ini sangatlah berbahaya, karena itu banyak sekali di dalam Al-Quran menyinggung tentang urusan kezaliman ini untuk diwaspadai. Makanya lafaz az-zulm dengan seluruh derivasi kata jadiannya dalam Al-Quran itu banyak sekali. Lebih dari 50 kali disinggung Allah dalam Al-Quran, banyak. Dengan beragam derivasinya. Oleh karena itu, ini wajib diwaspadai. Maksudnya adalah bukan hanya dihukum di akhirat, tapi di dunia disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah dosa yang ada hubungannya dengan orang lain. Ada hubungannya dengan muamalah, interaksi dengan orang lain. Dosa yang satu lagi juga sama. Yang satu lagi adalah wa qati'atur rahim. Ini juga ada hubungannya dengan orang lain, terutama pada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Memutus silaturahim ini adalah termasuk juga di antara dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Pasti akan dia dapat di dunia.
selain yang ia dapat nanti di akhirat. Dan memutus silaturahim yang paling berbahaya adalah ketika memutus silaturahim itu terhadap kedua orang tuanya. Yang kemudian dibahasakan dalam hadis tadi adalah dengan uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini masalah yang sungguh sangat serius. Urusan durhaka ini urusan yang panjang. Selain akibatnya, hukumannya langsung kelihatan di dunia, tapi urusannya juga panjang di akhirat nanti. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita terhadap kedua orang tua itu ihsan dan diantisipasi agar tidak sampai aqul walidain itu dengan bahasa yang Allah sampaikan seperti dalam surah Al-Isra adalah sampai pada tingkat wala taqul lahuma uff, itu aja harus dihindari. Apatah lagi melebihi daripada itu. Sekedar mengatakan itu saja dihindari, apalagi lebih daripada itu. Uququl walidain tentu juga banyak ya, modelnya, contohnya. Orang bisa dianggap durhaka kepada orang tua dengan pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Dengan ucapan, misalnya mencela orang tuanya, menghina orang tuanya, mengolok-olok orang tuanya. Pada bagian yang sebelumnya pernah kita pelajari, ada kalanya orang tidak langsung menghina orang tuanya, tetapi gara-gara ia menghina orang tua kawannya orang lain, akhirnya orang lain menghina orang tuanya. Maka ini juga harus dihindari. Semua pintu yang menjadikan orang tua menjadi objek bahan celaan dan hinaan itu harus dihindari. Karena itu juga bisa masuk min uquqil walidain. Dan berbagai macam bentuk kata-kata verbal atau ungkapan-ungkapan yang merendahkan harkat dan martabat orang tua, itu juga bagian yang masuk dalam uququl walidain. Yang kedua, uququl walidain bisa dalam bentuk perbuatan. Menelantarkannya, membiarkan ya, orang tuanya dalam penderitaannya, cuek, tidak peduli dengan keadaannya, sekian lama tidak pernah dihubunginya, sehingga terputus komunikasi dan hubungan dengan orang tuanya. Atau dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati kedua orang tuanya. Bahkan na'udzubillah, sampai ada beberapa kasus yang sampai menyakiti secara fisik. Menyakiti secara fisik. Maka tidak ada keberuntungan dan tidak ada keberkahan hidup seseorang ketika uququl walidain. Meskipun mungkin ia mendapatkan karunia emas sebesar gunung Uhud misalnya. Tapi itu diiringi, dibarengi dengan uququl walidain, itu enggak ada artinya. Tidak ada kebahagiaan ketika seorang uququl walidain, meskipun ia kemudian menikah dengan putri seorang raja, seorang presiden, atau ia mendapatkan jabatan yang tinggi, pada saat yang bersamaan dia uququl walidain. Tidak ada keberkahan dan kebahagiaan hidup seorang. Atau yang lainnya. Sebab berdasarkan hadis ini, maka orang yang uququl walidain harga mati. Hidupnya pasti sengsara. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nabi SAW menyampaikan, yu'ajjal li sahibihi al-uqubah. Akan disegerakan.
Mungkin ada orang yang berdalih, ada orang ya menelantarkan orang tuanya tapi kelihatannya hidupnya nyaman aja. Nanti akan datang mungkin kesengsaraan itu melalui pasangannya. Dia punya istri, pasangannya bahagia. Akan datang kesengsaraan itu mungkin bisa melalui anaknya. Tapi kelihatan dengan anaknya juga baik. Mungkin akan datang kesengsaraan, hukuman, ukubah yang Allah berikan itu segera melalui pintu yang lain. Tiba-tiba kolap usahanya. Tiba-tiba tercerabut kenikmatan yang ada padanya. Tiba-tiba dipermalukan di hadapan publik. Tiba-tiba dan seterusnya. Muncul berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa menjadi bagian dari uququl walidain. Hukuman durhaka kepada orang tua. Karena hadis ini Nabi menegaskan akan dibayar cash di dunia. Di dalam hadis yang lain tadi, yu'ajjil li sahibiya fid dunya qabla al-maut. Pokoknya pasti akan ada hukuman itu sebelum ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain hukuman yang ditangguhkan di akhirat. Jadi ini sudah harga mati. Ketentuan dan hukuman atau sunnatullah, hukum yang ditetapkan Allah, harga mati, bahwa uququl walidain itu sama sekali tidak ada yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Pasti hukuman yang disegerakan dia terima di dunia itu pasti ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, selalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan Nabi SAW ingatkan dalam beberapa hadisnya pentingnya birrul walidain ini. Pentingnya birrul walidain ini. Kenapa? Karena memang ya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak berbatas. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya selama hidupnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya. Bukannya adil kalau kemudian saya uqul walid. Lah, sejahat apapun orang tua, misalnya, la samahallah, maka tetap tidak ada alasan bagi seorang kemudian berbuat jahat dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu tidak ada alasan. Artinya bukan alasan yang membenarkan kemudian dia harus balas dengan uququl walidain. Itu tidak ada. Makanya di dalam lanjutan ayat yang tadi kita baca dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika. Kalau misalnya ada seorang orang tuanya memaksanya untuk syirik ini atau melakukan zaliman terhadapnya atau apapun itu, maka tetap urusan diperintah untuk syirik, fala tuti'huma, enggak boleh kalian taati karena itu maksiat kepada Al-Khaliq. Tapi perintah Allah tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap yang namanya birrul walidain itu enggak terputus. Dengan alasan apapun, bahkan di dalam ayat ini dengan alasan beda ideologi. Orang tuanya musyrik sekalipun tetap wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hafizakumullah, mengingatkan hal ini bagi kita semuanya karena ya kita lihat di dalam kehidupan ini kita melihat begitu banyak ya bentuk-bentuk uququl walidain dan gambaran atau perilaku-perilaku yang menjurus kepada itu. Hadis terakhir yang disampaikan Imam Al-Bukhari dalam bab ini, beliau menyampaikan dua hadis. Beliau mendapatkan dari Al-Hasan Al-Bashir, gurunya, ia berkata, Al-Hakam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, An Imran ibnu Husain. Beliau mendapatkan dari Imran ibnu Husain. Ya. Artinya Imam Bukhari mendapatkan hadis dari gurunya, lengkap sanadnya, sampai kepada sahabat Imran ibnu Husain. Imran ibnu Husain adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang juga meriwayatkan hadis, beberapa hadis diriwayatkan oleh Imran ibnu Husain, dan beliau adalah
termasuk di antara ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam, dalam berdakwah, dan beliau meriwayatkan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fis zina wa syurbil khamr was sariqah. Kata Nabi, apa yang kalian tahu? Bagaimana pendapat kalian tentang zina, minum khamar, dan mencuri? Qulna, mereka menjawab, kami, maksudnya para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kata Nabi, qala hunna al-fawahish wa fihinna al-uqubah. Zina, minum khamar, mencuri, tadi semua itu masuk dalam kategori fawahish. Fawahish itu adalah salah satu dari 3 macam dosa, karena dosa dalam Al-Quran ada 3. Al-lamam, al-fawahish, al-kabair. Al-lamam dosa kecil, al-fawahish itu adalah dosa-dosa yang telah ditentukan oleh syariat pelakunya dengan hukuman yang sudah ditentukan. Seperti zina, kemudian minum khamar, sariqah, mencuri, itu sudah ada ketentuan hukumannya di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada kabair dzunub, dosa besar. Maka Nabi mengatakan dia adalah fawahish. 3 dosa yang disebut tadi itu masuk dalam kategori fawahish. Dosa fahisyah atau fawahish. Wa fihinnal uqubah. Pada dosa-dosa itu ada hukumannya. Lalu Nabi melanjutkan bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Tidakkah kalian ingin aku beritakan kepada kalian tentang yang paling besar dari dosa-dosa besar? Tentu saja jawabannya iya. Nabi menyebutkan pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain. Dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fahtafaza. Nabi tadinya duduk dengan bertelekan, duduk dengan nyantai, tapi kemudian beliau merubah posisi duduknya dengan duduk tegak. Qala wazzur, lalu Nabi melanjutkan, dan yang ketiga sumpah palsu. Yaitu bersumpah palsu, membenarkan orang salah, menyalahkan orang benar. Maka muslimin habibakumullah, ini adalah hadis yang memperkuat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, yang diantaranya menyebutkan uququl walidain ini bukan hanya sekedar dosa besar, tapi akbarul kabair. Jadi ada dosa-dosa besar, dari dosa-dosa besar itu ada yang namanya akbarul kabair, yang lebih besar lagi dari dosa-dosa besar. Rupanya dosa besar pun ada tingkatannya. Yang disebut di sini adalah syirik, uququl walidain dan zur. Nah, ini menegaskan tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu sama sekali tidak akan pernah mendatangkan kebaikan di dunia, apatah lagi di akhirat. Bahkan berdasarkan hadis tadi, ia akan dibayar cash, disegerakan hukumannya di dunia sebelum seorang meninggal dunia, pasti ia akan mendapatkan itu. Apa itu 2 tadi? Az-zulm, al-baghi, wa uququl walidain. Makanya Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalim. Ketika ada kezaliman, lalu kok pelaku zalim itu belum dihukum, jangan sampai kata Allah, kalian mengira Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang zalim. Kenapa? Karena pasti akan datang itu hukumannya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pasti akan dihukum. Bentuknya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya perlu diwaspadai. Yang kedua, uququl walidain. Uququl walidain ini adalah termasuk dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari dosa-dosa besar, melindungi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan hukuman yang cepat di dunia, kezaliman dan uququl walidain ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, mudahkan kita
Ya, tolong kita semuanya untuk bisa meningkatkan dan terus mempersembahkan birrul walidain dalam hidup kita, baik ketika kedua orang tua kita masih hidup maupun ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap kita terus berbakti kepada keduanya, dan semoga Allah Subhanahu mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita. Rabbighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.